wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaifa halukunna ya ummahat wal akhwat? Alhamdulillah, innana bi khair. Narju minkum as-sa'adah wal mubarakah. طيب معنا الآن تعالى اليوم آخر موعد في درس اللغة العربية. Ini sekarang hari terakhir ya kita belajar bahasa Arab. Sekarang kita akan fokus pada murajaah. Suara saya jelas Bu ya? Baik, langsung saja kita akan murajaah. Kalau misalkan ada kendala atau apapun, silakan ditanyakan. Semuanya al-an itu kutubakum al-arba'ah. Ila budda likulli wahid ma'aha arba'atu kutubin. Al-jalad al-awwal, al-thani, wal-thalith, wal-rabi'. Ma'akunna hadhihi al-arba'ah. Ma'akun. Siap-siapkan ya 4 buku ini, semuanya dipegang. 1, 2, 3 sampai 4. Sudah disiapkan semuanya Bu? 4 jilid semuanya, jilid 1 sampai jilid 4. Nah, sekarang kita mulai dari pelajaran ta'aruf, perkenalan. Itu ada di jilid berapa ya? Perkenalan itu. Yang ngerti nggak? Ada jilid berapa ta'aruf? Jilid 2. Jilid 2. Baik, sekarang dibuka jilid 2 halaman 6 Ustaz. 6 sampai 7. Silakan kalau ada kendala boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bi ismi kaifa halukum kaifa haluk alhamdulillah bi khairin afiyah. In jidda jiddumin tasharrafna bi ma'rifatika tasharrafna kadhalik bi al-qawli. Kabar Allah jazakallahu khairan biyaka ila al-qawm assalamu bertanyakan. Ada yang ditanyakan dari sini? Kalau nggak ada, kita ke jilid 2. Tatbik lughah. Silakan, saya tunggu. Nggak ada yang tanyakan ya? Baik, langsung halaman 14. Masih jilid yang sama, jilid 2.
Tebik lugha, berarti ini ada pertanyaan juga ada jawabannya. Sebenarnya sih mirip dengan barusan. Qul aina takharajta? Takharajtu min mahadiqatil ulum. Kam umruk? Umri tis'atin asyra. Ma hiwayatuk? Apa hadisnya hiwayati kuratul qadam? Ma amalu? Muridu an aku. Aina tasbuna? Istakan. Kalau qad tazawwajta? جئت إلى هذا المكان تماشينا على الأقدام. Jelas semuanya, Bumia, Budira, Budewi, Rizky, Bukansa, Maria, Sabrina, Linati, Maria, Martia Mukhtar. Jelas semuanya ya? Jelas Ustaz. Oke, kalau udah jelas kita lanjutkan lagi. Ya, Ibarat Qasira, jilid 1. Semua disiapkan jilid 1 halaman 13 sampai 15. Itu berkata ismu dhamir dan anta, saya dan kamu, untuk laki-laki ya, kamu laki-laki. Nama mutahayyir, ana masyghul sampai akhir. Sampai halaman 15. Ini jelas semuanya ya. Kemudian halaman 6. Halaman 16. Ustadz izin bertanya. Kadang masih bingung menentukan yang anti. Kan ditambahin tak marbutoh ya. Ya, kenapa? Misalnya kalau yang saya setuju, ana muwafiq, gitu ya, Ustadz? Iya. Ditambahin. Jadi sebelum tak marbutoh itu Ya. di fathah. Sebelum Di tak fathah. marbutoh di fathah misalkan. Saya terlambat, ana mutaakhir. Untuk laki-laki ya. Maaf, anta mutaakhirun. Untuk laki-laki. Tapi kalau Ya. perempuan, anta mutaakhirah. Oh, jadi ditambahin fathah, baru ditambahin tak marbutoh. Jadi kalau misalkan anti mutaakhirutun salah, kalau di rumah di kasrah juga salah, anta muakhiritun salah, lucu malah. Yang benar anti mutaakhiratun. Apa Ustadz? Anti Mutaakhiratun. Oh, mutaakhiratun. Ya cuman kalau pengen simple anti mutaakhirah nggak apa disukun gitu. Udah cukup ya? Kalau saya setuju Ustadz, anak muwafiqoh. Iya. Bisa juga kan namanya anak ya. Itu kan tergantung siapa yang ngucapin. Kalau saya yang ngucapin, saya laki-laki, berarti anak muwafiq. Kalau ibu yang ngucapin, anak muwafiqoh. Gitu ya? Iya. Ya. Jelas ya? Iya Ustadz. Syukron Ustadz. Sebenarnya ada yang nggak perlu ditambahin tak marbutoh. Jadi satu sifat itu misalkan ajus. Ajus itu tua, saya tua, ada ajusun. Jadi ajus itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi itu sulit ya. Cuman banyak sih berlakunya sering, cuman mungkin kita bingung nanti. Kita harus tahu wazan-wazan tertentu, bentuk-bentuk tertentu. Secara umum seperti itu, tinggal nambahin tak marbutoh. Jelas ya? Oke, kalau udah jelas kita buka jilid 1 masih sama. Oh bukan, jilid 2. Oh jilid 1 halaman 16. Halaman 16 sampai
20. Oh, anta ya. Ternyata anta. Sudah berarti. Oh, 20. Berarti 19. Baru ini 19. Belum, 19. Al-babut tsalis. Ismul isyarah. Hada atau hadihi. Ada ini berarti kan ismul isyarah lil qarib. Apa lil qarib? Untuk dekat. Kata tunjuk dekat. Ada ini. Hadihi juga ini. Ada itu menunjukkan sesuatu yang dekat yang jenisnya laki-laki. Sedangkan hadihi kata isyarah menunjukkan dekat yang apa namanya? Sifatnya perempuan. Kalau misalkan ada burung di depan kita, bahasa Arabnya burung apa? To'irun. Berarti laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka kita pakai hada. Hada to'irun. Kalau misalnya di depan kita ini ada apa yang laki-laki? Yang perempuan. Misalkan ada Mobil. mobil ya. Mobil sayyarotun. Karena mobil perempuan. Jelas banget ya. Insya Allah, Ustaz. Kenapa? Insya Allah, Ustaz. Kalau misalkan kita nunjuk tangan kita, tangan ini laki-laki atau perempuan? Sempat saya terangkan kemarin. Gimana? Perempuan, Ustaz. Perempuan. Itu Bu Dewi kayaknya ngomong-ngomong nggak denger. Nggak masuk suaranya Bu Dewi. Tangan ini perempuan. Anggota badan yang berpasangan itu perempuan. Apa aja yang berpasangan di badan kita? Telinga, terus tangan, Mata. kaki, mata. Lalu lubang hidung. Lubang hidung kan pasangan? Enggak ya. Lubang hidung nggak berpasangan. Takbun gitu aja. Jauh pun itu aja udah. Itu perempuan ya. Berarti kalau kita sedang menunjukin telinga saya besar misalkan. Ini telinga saya yang besar misalkan. Hadihi udunayya al-kabiratan. Gitu ya. Jelas ya? Hadihi itu yang ngomong gajah Bu, bukan orang Bu. Ini telinga saya gede. Terus halaman 20. Oh, masih sama 20 ternyata. Baik, lanjut halaman jilid 2, Bu. Dibuka halaman. Dibuka jilid 2. Jilid 2. Sudah semuanya siapkan yang warna kuning. Halaman 15 sampai 17. 15 sampai 17. Ini enggak jauh-jauh banget dengan penjelasan sebelumnya, dengan materi-materi sebelumnya. Ini tentang rumah baitun wal maddah wal mat'am. Jadi tentang rumah, tentang dapur, tentang rumah makan ataupun tempat makan. Al-Atla hurfa aknusu hurfadal julus as-suhun. Kita nggak perlu jelaskan satu-satu, cukup dihafal aja ya. Jadi nggak ada pertanyaan ya di sini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti buka halaman apa ya? Coba buka pertanyaannya halaman 16 itu. An-Nikosh. Mada sata'mal ba'dal istiqat minan naum. Berarti mada ini tanya tentang apa? Intinya mada itu pertanyaan apa ya? Berarti apa itu kan saya nggak bisa ngomong. Intinya mada itu artinya apa gitu aja. Ada seta'mal ba'dal istiqat minan naum, ya berarti meminta aktivitasnya
setelah bangun tidur. Jelas ya? Oke, jelas banget. Kita lanjut halaman berapa ini? Halaman jilid 2, masih jilid 2. Halaman 24. Halaman 24. Masih sama, hanya beda lokasi ya. Masih sama, hanya beda lokasi. Madrasah wal jami'ah. Al jami'ah artinya universitas. Kalau gini misalkan orang-orang sholat tarawih itu sholatul jami'ah. Itu bukan perintah ya sholat di kampus enggak gitu ya. Jamaah masuknya di situ. Jadi memang hebatnya bahasa Arab itu sebenarnya enggak hanya bahasa Arab sih. Bahasa yang lain juga seperti itu. Ada yang satu lafaz tapi berarti banyak. Apa namanya? Homonim ya. Satu makna berarti banyak. Musyarakah dalam bahasa Arab. Jelas ya? Kemudian jilid 4 halaman 7 sampai 10. Jilid 4 halaman 7 sampai 10. Ini tentang istifham. Istifham itu apa? Pertanyaan. Suatu kata yang digunakan untuk pertanyaan. Ini yang ngajar kayaknya bukan saya dulu. Saya kayak baru. Oh, enggak juga ya. Yang pertama, madza, ma, ayu. Itu artinya sama. Madza, ma, dan ayyun. Ayu. Itu artinya sama. Cuma kadang penggunaannya yang beda. Misalkan nih, madza. Setelah madza itu harus fi'il. Coba perhatikan contoh di sampingnya. Madza ta'malu ya akhi. Ta'malu itu fi'il atau isim? Fi'al. Fi'alun, fi'il. Kemudian ma, setelah ma itu ma hiwayatuk. Hiwayatuk itu fi'il atau isim? Isim. 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 Kemudian ayu kita bin taqra. Isim. Nah, kitab itu isim atau fi'il? Isim. Jadi oke, kita bagi 3. Madza, setelah madza itu pasti fi'il. Fi'il. Kemudian ma dan ayu itu setelahnya pasti Isim. isim. Sedikit tambahan, tetap ada bedanya antara ma dan ayun walaupun kedua-duanya tidak sama-sama isim. Apa aja itu? Kalau ma, setelah ma itu masih dhamma isimnya. Nah, hiwayatuk. Itu hiwayatuk atau maaf, kafnya jangan dianggap ya. Kaf itu beda lagi. Hiwayatu atau hiwayati? Tuh. Kalau tuh, kalau ma. Hiwayatu. Kalau setelah ayun, kitabin atau kitabun? Kitabin. Bin. Nah, bisa dibedakan ya. Kalau kitabin namanya, oh maaf, kalau kitab setelah ayun pasti di kasroh, ya, pasti di kasroh. Dari sini jelas ya? Ustadz, ada ma yang artinya tidak, itu bedanya apa ya? Ma. Maksudnya? Ma, jadi ma apa gitu, jadi artinya enggak melakukan apa-apa gitu. Misalnya ma ketemu apa kata kerja sih, setelah itu bedanya apa sama ma yang ini ya? Oh, Gitu ya. manafi namanya. Oh iya kita Manafi. gitu ya. Itu namanya manafi. Itu bedanya apa? Salah. Iya ma indi ya kayak gitu ya. Kalau ma di sini ini tergantung siap sih, tergantung rantai kalimatnya. Kalau misalkan dia tetap untuk pertanyaan, ya untuk isim sama aja, kalau bentuknya kan sama kan. Cuman kalau pakai manafi itu masuk pada fi'il. Nah, misalkan maka kata betul saya tidak menulis.
Tapi kalau masuk pada isim, itu sebenarnya penjelasan saya kayak gini salah sebenarnya. Dan itu tergantung siapul kalam ya. Siapul kalam itu rantai kalimatnya aja. Nanti kebaca dengan sendirinya. Kalau misalkan ada pertanyaan, pasti ini namanya ma istifham. Tapi kalau sedang ada kalimat berita misalkan, Oh iya. bentuknya bukan pertanyaan, itu pasti ma. Oke, ngerti Ustaz. Berarti tempat lokasi maknya ya Ustaz ya? Iya, lokasi ma. Kadang ma juga bisa masuk ke isim, tapi artinya nafi juga gitu. Tuh, nanti bulat. Simpelnya seperti itu ya. Ya bagus. Ma itu artinya ada yang manafi, ada yang baik. Selanjutnya bawahnya limada. Jadi mada ditambahin li. Itu asalnya dari mada dan li. Setelah dikombinasikan, digabung, maka menjadi limada. Kenapa? Limada terus lupa al-Arabiyah. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Lanjut bawahnya, tetap masih pakai mada. Cuman ditambahin bi. Bi sendiri artinya limada jika ilaha dalam makan. Dengan apa kamu datang ke lokasi ini, ke tempat ini. Jelas Bu ya? Aina. Kalau nggak pakai za bisa juga ya Ustaz ya. Kenapa? Kalau nggak pakai za, misalnya bima jita ila hazal makan. Saya kok nggak bisa jawab Bu ya. Tanya hebat ini, saya kok nggak bisa jawab ya. Bima. Karena saya sendiri juga lupa ingat nama itu kan banyak banget itu. Karena 5 itu juga benar 5. 5 misalkan 5 untuk apa? 5 tak malu kada. Kenapa kamu lakukan ini? Gitu. Itu benar. Menurut saya sih benar. Kenapa? Ini saya urai ya. Kalau dah sendiri itu namanya ismul mausul. Dah sendiri itu ismul mausul. Bima dengan bima sebenarnya sama, artinya sama-sama apa? Sedangkan mas sendiri itu bisa masuk kepada fi'il. Bima jita dengan apa? Saya nggak bisa jawab, beneran saya nggak salah itu. Kalau 5 saya jawab, saya pastikan benar. Kalau 5 mau jawab takut salah. Mohon maaf ya. Iya Ustaz. Nah, kita Google aja nanti, Google lebih pandai dari saya. Terus, hormat. Aina, kata dasarnya aslinya aina. Kemudian kita ganti jadi fi aina. Di mana? Aina abuka, aina abuki. Kalau fi aina, ini secara mana sama aja. Jelas Bu ya? Baik, kita lanjutkan. Aina kita tambahin min. Jadi min aina. Min aina. Dari mana? Lanjut bawahnya lagi. Ila aina. Kemana? Bawahnya lagi kaifa. Bagaimana? Lanjut lagi hal. Apakah? Hal. Apa? Dah. Ada lagi yang artinya apakah juga. Cuman terdiri dari satu huruf doang. Yaitu hamzah. A doang gitu. Misalkan nih, itu kan perhatikan nomor 8 gitu. Bukan halaman 8 ya, nomor 8 hal fahim darsa, apakah kamu paham pelajaran? Kemudian kita ganti halnya dengan a. Tidak cuma di sini nggak tertulis. Fahim darsa, apakah kamu sama? Abata saja hal itu. Itu artinya sama. Cuman nanti kalau misalkan untuk pertanyaan pilihan ya, misalkan bukan pilihan ganda maksudnya.
Kamu naik ke sini, apakah kamu ke sini naik beca atau naik, misalnya nih, apakah kamu pergi ke sekolah naik beca atau naik kendaraan, naik beca atau naik motor misalkan. Atarkabu ilal madrasah bil beca bil motor misalkan ya. Nanti konsekuensinya kalau misalkan dia pakai a, maka kata atau itu diganti dengan am. Ini begini. Atau itu bahasa Arabnya apa? Au. Au. Ada lagi am. Am itu juga artinya sama dengan au. Am. Pernah dengar gak? Am ya. Au am. Nah, kalau pertanyaannya menggunakan hal, maka nanti menggunakan au. Kalau pertanyaannya menggunakan a, nanti menggunakan am. Jelas ya? Kamu kesini naik beca atau naik motor? Apakah kamu kesini naik beca? Kesini dengan beca atau motor? Itulah ya. Kalau contohnya salah ya, yang penting kaidahnya benar. Selanjutnya halaman tetap halaman 7, nomor 9, mata. Artinya kapan? Mata wulidta? Kapan kamu dilahirkan? Kem. Berarti pertanyaan berapa? Kem umruk? Berapa umur? Saya ragu kamu. Saya ingat saya itu kamu umruk, bukan umruk. Saya lupa ini. Karena setelah kam itu jadi tamyiz. Kalau itu pernah mondok, sering dengar tamyiz ya udah itu aja. Kam toliban fil fasli, kam toliban, kam toliban. Itu hanya kaidah aja sih, kita belajar arti aja. Man, selanjutnya halaman nomor 11, man. Man fa'ala hadha. Man fa'ala hadha. Siapa? Apa bedanya man dengan ma? Ma itu artinya apa? Sedangkan man artinya Siapa? Jadi man itu untuk yang berakal, sedangkan ma untuk yang tidak berakal. Kalau hewan punya akal kecil misalkan, tetap pakai ma dia, bukan man. Jadi dianggap benar. Liman untuk apa? Liman hadzal kitab untuk apa? Bawahnya na'aman bersama siapa? Jelas ya? Halaman 8. Halaman 8. Itu wahuma hum hiyahuma hunna anta terkenal banget ini. Kotak bawahnya diperhatikan. Kolom bawahnya itu paling bawah 2 itu. Ghaib, orang yang dibicarakan. Mukhatab, orang yang diajak bicara yaitu kamu. Mutakalim, orang yang berbicara yaitu saya. Jelas Bu ya? Kemudian apa aja yang perlu diperhatikan dalam susunan kalimat? Yaitu 1, arti kata. Ya, kamu, saya, kita. Dan antara laki-laki dan perempuannya, jumlahnya 1, 2, 3 ke atas. Jelas ya? Jelas nggak, Bu? Atau bingung, saking bingungnya mau yang ditanyakan juga bingung. Enggak ya? Baik, halaman 9. Nah, ini contohnya. Ingat-ingat kembali. Dhamir munfasil tidak boleh berposisi di akhir. Jadi objek nggak boleh. Dhamir munfasil berposisi di awal. Jadi subjek.
Ana farhan, saya senang. Contohnya, ana farhan, saya senang. Ana di sini adalah dhamir mun apa Bu Dewi? Ustaz. Ana farhan, ana itu dhamir apa? Dhamir apa? Munfasil. Sil. Munfasil. Muntasil. Tidak ada tuh muntasil itu, munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Muntasil artinya gandeng. Anak itu terpisah nggak dengan farhan? Terpisah, berarti Bisa. Oh, maksudnya. munfasil. Mutasil itu artinya gandeng gitu aja. Munfasil itu pisah, mutasil artinya nyambung atau gandeng. Kalau anak farhan, deteksinya gampang banget. Ya, anak ini nyambung atau pisah sih? Pisah, ya udah munfasil. Munfasil. Sampingnya, ana uhibbuka, saya cinta kamu. Nah, ka di sini, berarti kan ada dua dhamir nih. Yang pertama ana, yang kedua ka. Ka itu yang dimaksud di sini adalah objek ya, objek. Ka itu gandeng atau enggak? Gandeng. Nyambung. Gandeng. Yang nyambung berarti Mutasil. Munfasil. mutasil. Jadi ka itu nggak boleh dipisah. Kalau ka itu nggak boleh dipisah. Artinya objek ya, objek atau sasaran pekerjaan itu nggak boleh menggunakan dhamir munfasil. Nggak boleh menggunakan munfasil. Harus menggunakan mutasil. Mutasil. Ini kemarin ini yang isi saya nggak waktu itu. Iya kayaknya. Coba buka halaman 10. Huma hum, huma hunna, kakuma kum, kikuma kunna, i. Nah, ya sukun bacanya apa? Ada yang bisa baca ya sukun nggak? Bisa nggak? Ya sukun nggak bisa dibaca ya. Sukun diam. Mutaharik berharokat, mutaharik bergerak bisa dibaca. Nah ini status kalau objek harus menggunakan dhamir yang ini nih. Dari huma hum sampai nah itu kalau objek harus menggunakan ini. Artinya sama nggak dengan yang pertama huwa huma hum ya huma hum? Sama, cuman itu yang pertama yang halaman 8 itu munfasil, sedangkan yang halaman 10 itu mutasil. Kalau kita ingin menyusun kalimat, maka objek itu nggak boleh menggunakan munfasil, harus menggunakan mutasil yang halaman 10. Jelas Bu ya? Jelas. Ya Ustaz. Baik, kita muasil. Halaman 10. Halaman 10. Nih contohnya misalkan jawal, ana jawali. Jawal plus ana jadi Jawali. salah ini salah. Jawal plus ya sukun harusnya. Jawal plus ya sukun jawali. Terus kitabun plus ya sukun juga kitabi. Kemudian baitun plus ka bukan anta. Jadi baituka. Kalau yang selanjutnya kolamun plus kum benar. Kolamukum. Jelas ya? Kita lanjut jilid 3. Jilid 3 halaman 8 sampai 10. Amsalatu taqwirul jumlah ismiyah. Untuk pengembangan jumlah ismiyah betul kalimat jawab wasilah asasiyah. Ini juga kaidah nih. Ini bagian dari nahwu. Saya pertama kali nih pegang ini. Yang pertama itu ada idhofah.
Arti idhofah enggak, Bu? Mudhof ilaih, Ustaz. Iya. Yang ngerti enggak? Paham maksudnya? Paham enggak? Yang Paham insyaallah. insyaallah. Satu Kalau arah. bahasa Indonesianya seperti ini ya. Bahasa Indonesianya pulpen dia. Pulpen ibu. Pulpen ibu itu namanya susunan idhofah. Nyambung pulpen ibu. Ini juga mau. Ini motor siapa? Motornya ayah. Bukan motornya ayah, motor ayah. Banyak aja ya, Pak. Enggak sama enggak. Itu susunan idhofah langsung gandeng gitu ya. Cuman maksudnya ini motor punya ayah itu maksudnya. Ini pulpen ibu itu maksudnya. Tapi susunannya kalau secara bahasa pulpen ibu dan motor ayah. Jelas ya. Kalau bahasa Arabnya al-jawal wasilatut ta'lim itu contohnya yang idhofah itu. HP itu wasilah belajar. Wasilah ngajar, bukan belajar. Ta'lim itu mengajar. Wasilah ngajar. Tahu wasilah nggak, Bu? Wasilah itu apa ya terjemahnya ya? Wasilah. Media tadi benar media. Media. Perantara. Nah, Media perantara. HP itu media untuk ngajar. Media ngajar. Perantara ngajar gitu. Jelas, Bu ya? Kemudian bawahnya naktu. Naktu itu sinonimnya sifat. Bahasa Arab juga tulis saja garis miring sifat. Pasti udah dijelaskan kan? Sifat. Artinya tuh yang. Misalkan saya main HP yang bagus. Jadi yang bagus itu sifatnya gitu loh. Saya lihat kucing yang indah. Yang indah itu sifat kucing itu. Nah, kalau bahasa Arab, al-jawal al-asri wasilatut ta'lim. HP asri. Asri artinya apa, Bu? modern. Modern ya. Kalau mau asir. HP yang modern itu wasilatut ta'lim. HP yang modern. Kita bikin contoh lagi. Ini rebutan. Bu Nurul Mustaqimah, bikin contoh coba. Contoh naat. Asba isbaya Jum'ah Sabat Ahad Hadza baituka. Al-ghurfatu duyuf wasi'un jiddan. Gimana? Syukran kasiran itu banyak ya. Hadza baituka. Al-ghurfatu duyuf wasi'un jiddan. Dan artinya apa? Sekali, Kak. Contoh naat. Sekali jangan. Sekali jangan. Lama. Ghurfatut duyuf wasi'atun jiddan ya. Iya itu termasuk naat itu. Termasuk naat cuman nggak simpel itu. Ya kali. Ya, benar sih, itu Lama ya kali. Kita bikin yang sederhana aja. Misalkan saya makan nasi putih. Berarti gimana bahasa Arabnya? Saya makan nasi putih. Siapa aja ibu-ibu yang lain? Kal Siapa aja? dulu anak atas Anak akulu ya aku ya. aruzul abyad. Iya betul sekali. Saya makan nasi putih. Berarti ana akulu al-aruzza al-abyado. Al-aruzza al-abyado. Saya lihat anjing hitam misalkan. Saya lihat anjing hitam. Bahasa Arabnya apa? Anzuru kalban aswadan. Iya. Saya lihat anjing, maaf. Anzuru Kalban. pakai ilah, Bu. Kalau anzuru Oh, pakai anzuru ilah. ilah ya. Anzuru ilal kalbi al aswadi. Aswadi. Jadi sama-sama i kalbi aswadi.
Kalau aro juga artinya melihat. Nah, baru kalban, aro al kalba al aswada. Aro al kalba al aswada. Kalau misalkan saya melihat pesawat putih, saya melihat pesawat putih. Anzuru ila ta'iratil abiyadi juga sih. Baydo ya. Iya, baik itu. Oh, anasnya baydo ya. Kalau ro'a itu bisa Ustadz. sama aja. Sama aja. Ro'a itu. Boleh. Karena itu fi'il madhi, saya sudah melihat berarti. Kalau aro berarti saya sedang melihat, kalau ro'a itu saya sudah melihat. Bedanya satu madhi, satu yang mudhari. Jadi abyad itu sifat atau naat yang artinya laki-laki, Bu ya. Kalau misalkan sifat itu perempuan, misalkan nih untuk warna ya, untuk warna. Abyad itu warna putih untuk laki. Kalau untuk perempuan namanya baydo. Kalau hitam laki-laki berarti Aswad. aswad. Kalau hitam perempuan berarti Sauda. Sauda. Jelas ya? Itu untuk karena perempuan itu nggak hanya menggunakan tak marbuto, ada sifat-sifat tertentu yang menggunakan wazan fa'la, itu namanya kayak barusan fa'la, sauda, hamro, zarqo. Hijau itu apa hijau? Bahasa Arabnya hijau apa, Bu? Akhdar. Khadra itu untuk warna ya. Kalau nggak untuk warna, misalkan wanita muslim, berarti al-mar'ah Al-muslimah. bukan salimah, tapi Muslimah. jelas sekali. Jadi beda ya susunan sifat dengan susunan idhofah ya. Beda ya. Bentuknya aja, kalau artinya mungkin mirip lah. Artinya mirip. Cuman bentuknya aja beda. Baik, selanjutnya biharfin nasih. Nasih. Kenapa disebut nasih? Nasih itu artinya menghapus. Terus hukumnya mungkin maksudnya. Innal jawal al-asri wasilatut ta'lim. Innal jawala. Jawala. Bagus. Jawala. Kalau misalkan saya sesungguhnya Islam itu indah. Mana? Sesungguhnya Islam indah. Annal islama al-jamilu. Al-jamilu. Jamilun. Annal islama jamilun. Nah, kalau misalkan sesungguhnya Islam yang indah, Innal islamal jamil. Jamila. Itu agama saya. Huwa dini. Dini. Huwa Dini. dini. Gampang banget kan? Gampang banget. Selanjutnya, bismilmu mausul. Kayaknya nih, kenapa ada bismil juga sih? Bismil mausul gitu aja ya. Isim mausul kata sandang. Innal jawal al-asri, sesungguhnya. Jadi harfu nasih itu ada inna, ada anna. Itu sama sih. Cuma kalau diterjemahkan beda, Bu. Inna itu sesungguhnya, sedangkan anna itu bahwasanya ya. Innal jawal al-asri, sesungguhnya handphone modern, smartphone ya. Alladzi, alladzi ini isim mausul, yang kita terjemahkan dengan mudah yang gitu aja. Nastakhdim, ini nun artinya kita ya. Nastakhdimu, kita menggunakan hu-nya, kembali ke nya. Wasilata ta'lim, sebagai media mengajar. Wasilah ini sebagai apa?
Belum nyampe kita ya. Belum nyampe. Wasilah itu sebagai Mudhof ilaih tadi Ustaz. inal jiwal alasi ala itu. Khobar inna ya. Oh iya, wasilatu. Wasilatu benar sekali. Khobaru inna. Innal jawala al-asri alladzi nastakhdimuhu wasilatut ta'lim. Jadi gini Bu, inna itu Ibu masih ingat nggak mubtada khobar ya? Masih ingat jumlah ismiyah? Masih Ustaz. Si Ustaz. Nah, misalkan gini. Ini contohnya kepanjangan nih orang bikin ngomong. Nah, gini aja. Ahmad menakjubkan. Ahmad menakjubkan. Menakjubkan itu ro'ya. Ro'ya. Berarti mubtadanya yang mana? Ahmad. Ya, Ahmad. Ahmad. Kemudian saya bilang apa barusan Ahmad menakjubkan. Ahmad ro'ya. Kemudian khobarnya yang mana? Ro'i. Ro'ya. Ro'ya. Nah, sekarang kita tambahin inna. Inna Sebentar, Bu. Ahmad ya. Sebentar. Saya bikin contoh yang bikin rumit itu. Karena Ahmad itu nggak sama dengan Muhammad. Itu namanya isim ghair munsharif. Nanti malah bingung. Pakai Muhammad aja. Muhammadun ro'i'un ya. Muhammadun ro'i'un. Sekarang kita tambahin inna. Jadi gimana? Inna Inna Muhammadan Muhammadan ro'i'un. 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 Un, tetap un. Yang an itu Muhammadannya yang pertama. Oh. Mubtada. Yang an itu, nah kenapa disebut nasih, menghapus? Penghapus hukum yang pertama. Yang pertama itu aslinya dhamma, dihapus, dirubah jadi fathah. Fathah. Fathatain. Itu. Punya fathah, bapaknya enggak. Muhammadun, inna Muhammadan Ro'i'un. Ro'i'un. hati-hati yang jadi fathah Ro'i'un. itu yang pertama, bukan yang ke. Dua. Iya. Kalau pakai istilah, yang pertama itu namanya ismul inna, nah, isimnya inna. Sedangkan yang kedua namanya khobarnya inna. Nah. Jadi mubtada itu berubah nama menjadi isimnya inna. Kalau tanpa inna misalkan, tanpa inna Muhammadun ro'i'un. Muhammad itu mubtada, ro'i'un itu khobar. Kalau kita kemasukan inna menjadi inna Muhammadan ro'i'un. Muhammadan itu menjadi istilahnya berubah, bukan mubtada lagi tapi isim inna, kemudian ro'i'un khobarnya in. Jelas ya? Kenapa saya nggak mau pakai Ahmad tadi? Karena Ahmad beda, nggak boleh ditanwin Ahmad itu. Inna Ahmada ro'i'un, nggak boleh ditanwin. Padahal isim itu harus ditanwin kan? Kalau nggak ditanwin berarti dikasih. Oke, kita lanjut. Harf jar. Jar. Huruf jar itu apa sih? Kasrah, Bu ya? Oh, huruf jar. Kasrah. Tahu huruf jar nggak, Bu? Tahu Ustaz. Saja. Min ila an ala fi rubah. Terus? Ba kaf lam. Ba kaf lam. Huruf kosam. Waw kosam, ba kosam, ta kosam, mus bungzu, khola ada hasyahata. Fi'an ala banyak banget itu. Jadi secara umum min ila an ala itu aja empat aja. Min ila an ala. Kalau pengen banyak. Jadi gini Bu, ilmu nahwu itu tinggi Bu ya. Ilmu nahwu itu tinggi banget. Ada tahu nggak nama kitab nahwu apa aja? Yang pernah mondok? Sekolah Matan jurmiyah. Jurmiyah terus apa lagi? Syatibiyah. Imriti. Imriti. Alfiyah. Alfiyah. Masih banyak lagi. Karena nih, Mahfudzi itu pesantren modern, guys. Mahfudzi itu ringkas banget. Jadi ada Sabrawi. Saya dulu masih awal-awal itu Sabrawi, kemudian naik lagi ke Jurmiyah. Setelah Jurmiyah ada lagi Mutammimah, kemudian ada lagi Imriti, kemudian naik lagi ada Kawakib Dzurriyah, naik lagi ada namanya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu hanya 1000 bait, 1000 syair. Cuman itu masih belum penjelasan. Ada penjelasannya namanya kitab Syarh Ibnu Aqil.
punya akil terus gini itu, kalau orang itu tidak bisa gitu, berarti sudah bisa dilepas untuk baca kitab sendiri. Ada lagi syarah yang lain namanya Ibnu Hisham, ada lagi namanya Al-Bahus Salik, ada lagi, masih banyak sekali. Nanti puncaknya kitab nahwu tertinggi itu namanya Al-Kitab, punya ulama besar yang sering kita kenal di pesantren, namanya Al-Imam Sibawayh. Sering dengar ya. Jadi ilmu itu luas banget, nahwu itu nggak tuntas. Orang Arab aja suruh ilmi. Saya punya dosen yang di Libya, dia pintar beliau itu. Dia orang Bandung. Beliau itu pakai nahwu luar biasa. Sampai di Arab itu ada ulama Arab nih, memang ulama ya di Arab itu. Ngomong itu keliru, dikoreksi sama saya. Dia orang Bandung. Salah saya. Tadi ngomong nggak gini, salah itu kaidahnya. Dibenerin. Masya Allah, siapa orang Indonesia tadi itu ulama besar, Bu, dikritik. Baru wafat beliau ulama itu. Jadi nggak tentu orang Arab itu pintar nahwu ya. Tanyakan ke pesantren Jawa, mungkin lebih pintar mereka itu. Lebih pintar mereka di pesantren Jawa itu. Mereka ngafalin Imriti. Saya dulu ngafalin Imriti, ngafalin Alfiyah itu. Tapi setelah sekian ya nggak berguna lagi. Ngafalin, saya sia-sia ngafalin itu. Ngafalin Quran aja ya. Jadi kita terlalu kemana-mana. Buka apa tadi? Nyampe mana, Bu? Harfijar. Ya. Harfijar. Min ila an ala, itu aja ya. Yang sering digunakan itu ya. Min ila an ala. Sebenarnya banyak. Kalau kita pakai alfiyah tuh, akafuru fil jari wahya min ila hatta khalaha sya'aratin ala mundurubah wa kayfa wa tawal kafu wa la ala wa mata. Itu kan ada berapa itu? Sekitar 20-an huruf jar. Banyak sekali. Cuma yang sering itu digunakan hanya 4. Min ila an ala. Jadi kalau kemasukan 4 huruf tadi itu ataupun huruf yang lain ya yang nggak dicampurkan, nanti pasti di kasro akhirnya. Pasti di kasro. Misalkan nih, saya dari pasar. Pasar bahasa Arabnya apa? Sukun. Sukun. Kalau tidak apa-apa, kalau tidak ada apa-apa harus didoma, Bu ya. Harus didoma. Ini yang bilang harus siapa? Saya aja ya, jangan bilang ulama. Saya harus didoma. Sukun. Nah, kalau misalkan kemasukan huruf jarnya dari itu apa? Artinya dari bahasa Arabnya? Min kan? Saya dari bahasa Arab. Saya, ana, min, sukin. Bagus sekali. Ana, min, sukin. Nah, ya suki nggak apa-apa kalau ada alnya. Ana, minas, suki. Karena al dengan tanwin itu bermusuhan. Kalau ada al nggak boleh ada tanwin, kalau ada tanwin nggak boleh ada al. Kalau misalkan rumah saya jauh dari masjid. Baiti ba'idun minal masjid. Anil. Bagus, anil. Kalau an dan min itu artinya sama-sama dari, Bu. An dan min itu artinya sama-sama dari. Cuman min itu digunakan untuk dekat. Rumah saya dekat dari masjid, berarti menggunakan min masjid. Rumah saya jauh dari masjid, berarti rumah saya an jauh dari masjid. Anil masjid. Artinya sama-sama dari. Nah, cuman lebih tepat menggunakan an itu aja. Selanjutnya bil istithna. Istithna salah tulisannya nih, Bu. Yang istithna sa melet. Yang pertama sin, yang kedua sa. Istithna bil jumlah al-fi'liyah. Istithna itu apa sih? Istisna itu Kecualian. Nah, kecuali atau dalam definisinya di nahwu itu intinya mengeluarkan sesuatu dari hukumnya. Semua orang hadir di kelas kecuali Bu Dewi misalkan. Berarti kan dikeluarkan dari hukum yang masuk di kelas itu. Paham ya? Kecuali kalau diterjemahkan gampangnya nggak hanya kecuali sih. Selain juga bagian dari istitsna. Saya tidak menyembah selain Allah. La a'budu ghairallah. Ghairan. Berarti selain kan? Ghairu itu juga bagian dari istitsna. Kalau ilah. La a'budu illallah. Saya tidak menyembah kecuali Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Sama ilah dan ghairun. Sama-sama contoh dari istitsna.
Istisna. Istisna ini luas Bu kalau kita bahas Bu. Kita nggak berbicara varian dari istisna ya, tapi hukum-hukumnya. Ada lagi istilah istisna tam, istisna nafis, istisna. Mana jelasnya? Intinya kalau sudah komplit harus di fathah. Setelah istisna harus di fathah. Semua murid hadir kecuali Muhammad. Gimana bahasa Arabnya? Semua murid hadir kecuali Muhammad. Hadara kullat tulab Tulab. illa Illa Muhammadan. Muhammadan. Iya, iya jangan Muhammadannya. Dari awal gimana? Dulu apa? Dakhala jami'ut tulab Ulama Illa. Tulabi. jami'ut tulabi Nah, illa Muhammadan. iya bagus. Boleh sekali. Boleh seperti itu. Wa hadarat tulabu illa Muhammadan boleh. Atau misalkan dakhalat tulabu al-fasla illa Muhammadan boleh. Intinya hukum yang terakhir yang penting karena yang pertama pernyataannya sudah komplit. Kalau pernyataan di awal sudah komplit, maka yang setelah istisna atau kata illa itu harus di fathah. Maksudnya komplit apa sih? Kalau kita ngomong gini jelas nggak? Hadoroh, murid-murid sudah masuk kelas. Udah komplit nggak saya menyatakan pernyataan itu? Komplit nggak? Enggak, Ustaz. Komplit dong. Oh, komplit ya. Misalkan semua murid hadir, kan udah komplit. Udah nggak menimbulkan pertanyaan lagi kan? Ya, Ustaz. Yang dimaksud nggak komplit itu apa? Hadir. Gitu. Komplit nggak saya ngomong hadir? Nggak ada subjek. Nggak komplit kan? Nah, makanya nanti berubah. Kalau nggak komplit, nggak Muhammadan, tapi di doma. Hadoro illa siapa tadi? Muhammadun. Hadoro al-fasla illa Muhammadun. Tapi Ustadz di itu saat halaman 10 itu contohnya ya. Al-lughatul arabiyyah itu wasilatut ta'lim litulabi wala yastabi minha illat tulabi. Nah, illat tulabinya ini kasro Ustaz. Al-lughatul arabiyyah. Karena li di atas atau gitu. Jangan jauh-jauh ke situ. Al-Arabiyati juga salah. Itu pinter nih udah bisa ngoreksi. Al-lughatul al-arabiyatu. Satu. Al-lughatul arabiyatu wasilatu ta'limi litulabi wala yastafidu minha illat tulah. Ini tulabi di sini. Illat tulah yang benar apa? Illat Alusnya tulaba tadi. Illat tulah yang benar apa? Apa? Nggak salah. Ini yang disebut nggak komplit. Ini yang disebut nggak komplit. Illat tulabu yang benar. Illat tulah bu. Nggak komplitnya gimana Ustaz? Saya nggak ngerti. Nggak komplit kan, Miss? Coba perhatikan dari wala yastafidu minha. Wala yastafidu minha. Tidak ada Mengambil pelajaran. Gini loh. Setiap kata kerja itu ada orang yang melakukan. Oh jadi tulabunya dia fa'ilnya Ustaz. Iya, betul sekali. Nggak lengkap kan? Jadi itu fa'ilnya illat tulabu kecuali murid. Nah, tulabi salah itu. Jelas ya? Kalau nggak komplit istilah Arabnya namanya nafis. Kalau komplit namanya tam. Kalau nafis, kalau tam. Ini ilahnya juga harus ada tasdidnya ya, Ustaz? Maksudnya? Ilahnya ada apanya? Ini ilah kan ya? Ada tasdidnya ya? Iya. Iya. Kan nggak ada. Kita kalau belajar bahasa beneran nggak usah tasdid, nggak usah harokat. Penting bahasanya benar. Latul Arabiyyah wasil ta'lim bitulabi wal istafid min haibat tulab al mujiddun. Ya illa at-tulabu al
Mujidun. Mujidun jadi apa, Bu? Naat, Naat. Ustaz. Bagus. Jadi naatnya Naat siapa? ya? Sifatnya mana? Tulab. Sifatnya tulab. Sifatnya mujidun, yang disifatin tulab. Yang disifatin tulab, betul sekali. Karena tulab mufrad atau jamak? Jamak. 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 Mufradnya apa? Tolibun. Tolib. 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 Kalau misalkan pakai tolib, mujidun atau mujidat? Mujidun. Mujidun. Al-mujiddu. 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 Jadi pilihannya salah semua ya. Al-mujidun atau mujidat salah semua. Yang betul al-mujid. Azah. Betul sekali. Ini sudah halaman 8 ya. Tadi 8 sampai 10. Buka halaman 9. Halaman 9. Oh, nggak usah ya. Halaman 9 nggak usah ya. Kan ibu udah paham semua. Oh, halaman 9 paling bawah, Bu. Cek. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Inna itu punya saudari. Siapa namanya? Ka'anna, La'alla, Lakina, Laita, Lakina. Inna, Daita, Anna, Inna. 2, 3, 4, 5, 6. Itu mereka 6 bersaudara. 6 bersaudari. Inna, Ka'anna, La'alla, Lakina, Laita, Anna, dan Inna. Jadi kalau misalkan pakai berapa lagi? 6 huruf itu otomatis hukumnya berubah kayak tadi itu. Misalkan inna Muhammadan ra'iun gitu ya. Atau la'alla Muhammadan ra'iun. La'alla itu barangkali ka'anna. Ka'anna itu artinya seakan-akan. Ka'anna Muhammadan ra'iun. Seakan-akan Muhammad itu orang yang menakjubkan. Lakinna Muhammadan ra'iun, tetapi Muhammad itu menakjubkan. Laita itu seandainya Muhammad itu menakjubkan. Anna bahwasanya inna Sesungguhnya. Halaman 10. Halaman 10. Ya ayyuhalladzina amanu an-narul lati waquduha an-nasu wal hijarah alladzina amanu fil jannah. Namanya mausul. Mana mausulnya? Alladzina, alladzina. Itu namanya mausul, Bu. Ada yang hafal nggak? Pasti hafal kan? Alladani, Alladzina, allati, allatani, allai. allai atau allati. Dua-duanya sama. Allati. Oke, kita lanjut ke atof. Atof, bawahnya tuh. Jangan jauh-jauh dulu. Atof. Tadi kita lewatin Bu ya, yang halaman 8. Ternyata atof belum saya bahas ya. Iya, Ustaz. Oke. Bila atof, kita kembali ke halaman 8 atof. Atof itu apa sih? Dan kemudian bahkan maka juga bisa bagian dari atof, tergantung sampai kalimatnya seperti apa. Atof. Dan saya dan Ahmad dan Muhammad dan Zainab dan Dewi pergi naik haji misalkan. Itu dan itu namanya atof. Misalkan gini, namanya Bu Alisa, Bu Nurul, Bu Martia, bukan Bu Alisa, Bu Alisa, kemudian Bu Nurul, Bu Mia, kemudian Bu Martia sedang ngantri minyak goreng. Itu namanya apa? Sama, itu juga atof. Kemudian dan itu sama-sama atof, dan kemudian itu atof. Kalau bahasa Arabnya gimana? Ya konsekuensinya apa kalau apa sih, kenapa dibedakan pakai atof, pakai idofa? Itu apa namanya? Karena itu bisa merubah hukumnya, hukum harokatnya nanti. Misalkan nih, innal jawal al asri, dan itulah. Muhammad misalkan di Muhammad dan Zaid dan Muhammad dan Zaid dan siapa lagi ya?
Tiga orang. Kasih contoh saya nama orang. Bakar ya, Bakrun. Itu Bakrun ya. Muhammad Zaid Bakrun. Misalkan gini, Muhammad Zaid Bakrun pergi ke sekolah. Muhammadun wa Zaidun wa Bakrun pergi ke sekolah. Dahabu ilal madrasah. Madrasah. Jangan pakai dahaba, tapi harus pakai dahabu. Dahabu ilal madrasah. Tadi kan harokatnya sama semuanya. Dun. Tomatain semuanya kan. Bakrun, Zaidun, Muhammadun sama unnya. Nah, itu maksudnya di situ apa itu. Jadi kalau misalkan kita harokatkan kasrah semua, kita harokatin pakai inna Zaidan wa Muhammadan wa Bakron. Zahabu ilal Madrasah. Jadi kan sama kan, kalau pertama ditanwin fathatain, otomatis yang kedua dan yang ketiga itu sama-sama fathatain. Itu maksudnya ataf itu begitu. Jelas ya? Baik, selanjutnya halaman masih halaman 10. Ataf itu macamnya banyak. Contoh aja itu. Wa, fa, thumma, am, hatta, au. Hatta itu apa artinya? Sehingga. Itu juga atau am itu artinya atau au juga atau. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke jilid 1. Jilid 1 halaman 26 sampai 30. Nah, ketemu ya. Fi'lul amri. Fi'il amar. Apa artinya amar? Perintah. Min jihatil a'la ila jihatis sufla. Dari arah atas ke bawah itu disebut perintah. Misalkan Pak Presiden nyuruh Pak Menteri, itu namanya perintah. Kalau Menteri nyuruh Presiden, Roja. iya gitu. Doa, Bu. Roja. Doa bukan roja. Roja itu hanya harapan aja. Menanamkan harapan. Kalau itu doa, meminta. Kalau kita ke Allah itu doa atau amr, Bu? Doa, Ustaz. Doa. Kita kan meminta kan. Kalau Allah ke kita doa atau amr? Amar. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kita untuk menunaikan amanat kepada para yang berhak itu. Minta. Jadi amr itu minal a'la ila sufla, dari arah atas ke arah bawah. Jelas ya? Kalau ke sesama juga bagian dari amr. Alaika an khairun laka yajibu alaina la buda alaina yanbaghi alaina. Jelas ya dari sini ya? Kemudian halaman 30 juga sama. Selanjutnya halaman 34. Afwan Ustaz, tadi keluar jilid berapa ya? Jilid 1 Oh, jilid 1. halaman 26. Jilid 1 halaman 26. Fi'il amr. Saya rasa sekarang semuanya langsung halaman 34. Fi'il amr itu arahnya dari atas ke bawah. Menyuruh. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesia itu menyuruh. Emang menyuruh itu dari bawah ke atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Presiden nyuruh menteri. Presiden nyuruh Pak Bupati gitu. Dan presiden pangkatnya lebih tinggi daripada tadi itu semua. Kalau menteri ke atas, ke presiden. Misalkan
Pak Luhut menyuruh presiden itu nggak mungkin kan? Dia minta namanya, Pak Luhut minta ke presiden agar dinaikkan gajinya misalkan itu. Ini bukan ya, dilaporin saya. Itu bertanda apa namanya? Menyuruh, meminta. Kalau bawah ke atas namanya doa, kalau atas ke bawah namanya amr. Terjemahnya kalau atas ke bawah namanya perintah, kalau bawah ke atas namanya doa, meminta. Kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan rezeki lancar. Sama seperti itu kan di ayat Quran itu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan apa namanya? Keluarga kamu untuk sholat dan suruh sabar terhadapnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila Ahliha. seperti itu. Ini kan Allah memerintahkan. Jelas ya. Selanjutnya nahi. Nahi ini sama dengan amr, cuman kalau tadi itu untuk positif, sekarang untuk negatif. Untuk nafi, untuk meniadakan, untuk melarang. Bukan meniadakan, tapi melarang. Sama. Tapi bentuk kalimatnya beda. Walaupun sama-sama disukun akhirnya, misalkan jangan pergi, pergilah bahasa Arabnya Izhab. Kemudian kalau misalkan melarang, jangan pergi, mana bahasa Arabnya? La La tadhhab. tadhhab. La tadhhab, ya. Beda nggak bentuk kalimat? Jadi kalau misalkan kita pengen merubah, kita rubah aja alif yang pertama. Alif atau hamzah itu, ayo. Idhab. Kita rubah aja hamzahnya menjadi Hamzah. hamzahnya kita rubah menjadi ta. Ilhab menjadi la tadhab. Cuma ditambah ilah. Kalau misalkan menangislah, ibki. Jangan menangis. La tabki. Nah, berarti sedihlah. La tahzan. Iya, ihzan. Jangan bersedih. La Ihzan. La tahzan. Terus tahu ya cara merubahnya ya, tahu ya. Insyaallah. Misalnya diganti tak gitu doang. Tinggal nambahin la nafi. La nahi, maaf. La nahi beda dengan la nafi. Nahi itu larangan, nahi larangan, sedangkan nafi meniadakan. Saya nggak pernah sekolah, itu namanya nafi. Jangan sekolah, berarti nahi, larangan. Baik. Dan ada beberapa kata. Perempuan tinggal ditambah ya. Kenapa? Kalau untuk perempuan tinggal ditambah ya gitu ya. Oh iya, kalau untuk perempuan tanggal tambah ya, misalkan ijlis, la tajlis, la tajlis pakai ini, la tajlis menjadi la tajli, si. Kalau nangis, La tabki. La tabki. Nah, kasih ya. Kalau misalkan jangan belagu. Belagu itu apa? Terjemahkan ke bahasa yang baku. Belagu itu apa? Bu Dewi, belagu. Sombong atau kabir, bukan atau kabiri. Belagu itu sombong ya, bahasa bakunya ya. Takabbar. Belagu itu kan bahasanya artis. Kobar tuh asasnya. La tatakabbari. Itu, la tatakabbar, jangan sombong. Maka la tatakabbari kalau untuk perempuan. Sombong itu nggak boleh Bu ya. Karena sombong itu sifatnya Allah. Makanya kalau sombong langsung masuk neraka selamanya. Karena itu khusus Allah sombong itu. Allah al-mutakabbir. Asmaul husna. Iblis kok ikut-ikut mutakabbir. Selamanya di surga. Oh, di neraka. Oke, selanjutnya halaman 37. Oh, bukan, Bu. Halaman 34 sampai 38. 37 benar, 37. Ini ada juga beberapa kalimat yang senada atau semakna dengan fi'il nahi. Cuman bentuknya bukan fi'il, tapi isim. Hanya saja maknanya mirip. Mamnu' at-tadkhin guna. Jadi larangan ini sifatnya nggak secara langsung. Hanya himbauan gitu ya, hanya peringatan keras. Misalnya. Dilarang masuk.
Misalnya rumahnya pintu-pintunya orang Jakarta itu dilarang parkir depan gerbang gitu. Dan biasanya kan gitu. Terima kasih ya dengan berlebihan. Terima kasih Anda tidak parkir depan karena ada lagi yang lebih galak lagi. Awas, anjing kami galak gitu. Ada yang gitu juga. Macam-macam. Jadi artinya mamno itu tidak secara langsung. Mamno juga larangan, tapi nggak secara langsung. Tempatnya, Dok. Ustaz. Gimana? Tempat yang dilarang, tempat. Mamnu itu maksud tempat yang dilarang. Oh enggak juga, enggak harus. Himbauan ada. Coba kita perhatikan contoh-contohnya halaman 37. Mamnu. Merokok, masuk, berhenti, menunggu, mandi, menyentuh. Emang Iya, itu seperti enggak? tempat. Iya, kayak tempat gitu ya. Kayak fiil ya Ustaz. Bukan tempat sih, mungkin kayak sebab kita sering dengar apa namanya? Iklan-iklan gitu Ustaz. Ya, Himbauan. ditempelin di tembok, akhirnya kita bayanginnya di tempat enggak itu. Iya, Tulisan itu seperti sama kayak, banyak di tempat soalnya. tulisan itu kan bentuk isyarah. Dalam ilmu logika itu sama aja, tapi bentuknya isyarah. Tapi secara hakikatnya itu perintah. Kayak orang ngomong. Kayak lampu merah itu perintah dari polisi sebenarnya. Jalan, berhentilah, perintah dari polisi. Coba jadikan simbol, taruh di lampu merah, gitu kan. Sama, nggak harus tempat. Kalau ibu ngomong nggak apa-apa pakai mikrofon. Sedang upacara di murid-muridnya, kasih larangan. Semua siswa mamnu tadkhin, dilarang merokok. Tadi kan orang kan? Berarti pemakaiannya ketika di yang umum ya, Ustaz ya. Kata-kata mamnu itu kami dilarang mandi, contoh. Berarti kan di tempat ya umum ya seperti itu. Bagaimana? Kalau ibu berdua Pemakaian. sama anaknya, misalkan jangan nakal, umum nggak? Nggak kan? Enggak Privat Ustaz. kan? Hmm. Bisa juga. Jadi nggak ada ketentuan umum. Cuma kita sering menjumpainya di tempat-tempat. Oh, sama Bu ya. Oh, iya iya. Ghairu masmuh. Tidak diperkenankan, sama aja. Ghairu masmuh yaqa'u ta'am lil muftaris. Tidak boleh memberikan makan pada hewan buas. Muftaris itu hewan buas. Ghairu hati-hati salah mamsuh ya. Mamsuh itu artinya diusap. Dilarang tidak diusap. Ghairu masmuh al-bai'u. Nah, Ghairu masmuh. Tidak diperkenankan. Afwan Ustaz, kalau sama la yajuz itu bedanya apa ya Ustaz? sama aja. Aja La ya? yajuz, tidak boleh. Yajuz itu kan boleh, berarti ketika siya la yajuz. Jadi boleh. langsung an gitu. La yajuzu an gitu ya. Itu di pondok ya kali. Ayo, Jus. Ayo juz. Jelasin, Neng. Paham. Ghairu Kalau Layajuz. layajus itu ke itunya Ustaz ya. Kenapa? Kembalinya bukan ke anta kan, kalau kita la tadlisi misalnya, berarti kan ke kamu mukhotob ya. Kalau layajus berarti kata berikutnya yang nggak bolehnya, misalnya layajus anta kuli iman Maksudnya, misalnya gitu ya. Setelah sebentar, ulangi lagi pertanyaannya. Qaidnya gitu. Layajus anta kuli iman misalnya gitu. Kapan Mata pakai iman? Sebenarnya masalahnya cuma di Layajuz kapan an dua. kita gunakan. Kapan an itu kita gunakan? Itu kan pertanyaannya sebenarnya kan. An itu Iya. digunakan. Kan gini Bu. Jadi setelah ghair masmu, ghair mamnu, kemudian iyyaka dan lain sebagainya. Itu coba kita perhatikan contohnya yang gampang-gampang. Halaman 38 kita lihat. Masdar, kalau itu masdar. Nah, kita perhatikan yang ghair masmu. Dua contoh pertama, ada annya enggak? Ghairu masmuh i'ta'u langsung kan? Iya, langsung masdar. Ya. Bawahnya Oh juga ya. ghairu masmuh al-bai'u. Ada annya enggak? Nggak ada. ada. Tapi tiga terakhir ada annya. Ghairu masmuh antanam. Bawahnya lagi ghairu masmuh antadkul. Bawahnya Entadkul. lagi Berarti Ghairu untuk masmuh nyambung ke fiil ya Akan. Ustaz.
Bagus Kalau sekali. An itu digunakan ketika disambungkan ke fi'il. Kalau isim ya nggak pakai al, ngapain? Nggak pakai an. Apa yang pakai an? Jadi ini untuk menetralisir syarat-syaratnya harus dikasih an. Masmur jadi diterangkan. Fa'il ini fa'il jadi fa'il semua. Al-dai'u, yata'u, jadi fa'il. Apa an ini namanya? An apa namanya? nggak tahu saya. An- Taunya an- anlan kai. An-masdariyah. An masdariyah. Baik. Nah, selanjutnya. Iyyaka wattai'as. Iyyaka wattai'as. Iyyaka wal kadhib. Iyyaka wattasya'um. Iyyaka wasu'udzon. Su'adzon. Beda nggak dengan atasnya? Beda banget. Kalau atasnya lewat perhatikan ghairu masmuh yang paling atas. Contoh, kedua contoh paling atas. Ghairu masmuh ya apa ta'am. Satu. I'ta'u di dhammah kan? Di dhammah. Kemudian ghairu masmuh al-bai'u di dhammah juga di dhammah. Kemudian yang paling bawah, yang iyyaka itu di fathah. Kenapa gitu? Ya, harus seperti itu. Kalau pakai iyyaka harus fathah. Biasanya gini Bu, di Ramadan itu ya ada di nggak tahu apa di daerah saya juga sebagai daerah sih. Itu ini habis bentar lagi Ramadan pasti ada gini. Ayo ikhwan, padahana waktu imsak di masjid-masjid ada seperti itu enggak? Pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Iya yang bahasa Arab Bu. Teman saya yang pakai bahasa Arab pesantren doang sih. Iyyakum wal akla wasyurba ghairu dzalik. Seperti itu. Wasyurba iyyaka wal akla wasyurba. Jadi fathah semuanya. Harus. Kenapa? Karena pakai wa iyyaka. Itu kalimat tahdzir untuk awas, tahdzir, hati-hati, hindari. Peringatan. Ayo Mansub posisi apa namanya? Kok ayatnya mansub gitu ya? Kalau ya, dinasabkan. Nasab itu artinya fathah, kata lain dari fathah. Rofa, kata lain dari dhamma. Jar, kata lain dari kasroh. Jazm, kata lain dari sukun. Jelas ya? Oke. Lanjut ke jilid. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Silakan. ini susunannya berarti seperti naat wan man'ut gitu ya, Ustaz? Enggak. Karena ada ma'ut. Kalau nggak ada ma'ut, itu pasti terhubung dengan sebelum-sebelumnya. Misalkan nih, tadi siapa? Zaid, Muhammad, Bakr. Oh, angkop ya? Ustadz, ini iyakanya harus langsung. Sebentar. Saya selesaikan pertanyaan yang barusan. Oh, iya. Nah, Ustadz. Naat. Kalau ibu bertanya tentang naat ini malah jauh dari kaidah naat. Kalau ibu tanya tentang atof, mungkin secara formula, formatnya itu mirip karena ada wa-nya. Wa itu kan bagian dari atof kan, dan gitu kan. Tapi kalau diterjemahkan ini bukan dan, wa itu hanya pelengkap aja. Syarat yang harus dipenuhi, cuman artinya nggak dan. Artinya bukan dan. Kalau atof itu beda. Atof itu maksudnya penghubung dengan sebelum-sebelumnya. Zaid dan Bakrun dan Muhammad. Nah, Zaid, Bakrun, Muhammad. Lihat, Zaid orang pertama ya. Zaid, Bakrun, Muhammad. Berarti kedua dan ketiganya Bakrun dan Muhammad. Nah, Bakrun dan Muhammad ini sama-sama atof kepada Zaid tadi. Nah, itu disebut atof. Kenapa? Karena terhubung dengan sebelum-sebelumnya. Sedangkan yang kita di hadapan kita ini bukan apa namanya? Bukan atof. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada sama sekali. Langsung tiba-tiba awas gitu aja. Iya, kawal kalba. Awas, ada anjing. Awas, ada orang galak gitu. Orang galak pegang anjing. Ini lebih galak orangnya. Ya kah? Itu peringatan aja langsung. Tiba-tiba ngomong gitu. Oh iya. Terima kasih, Ustaz. Nah, kalau pertanyaan tadi atof dan apa tadi? Naat malah jauh. Jauh ya. Kucing yang lucu, kucing yang gemuk, kucing yang bulunya panjang, kucing yang itu namanya naat sifat. Baik, silakan mau pertanyaan barusan. Iya, Ustadz. Kan
Iya kak, berarti nggak bisa diartiin harfiah gitu ya Ustaz. Kayak di surat Al-Fatihah kan iya kak juga. Gimana? Iya kan? Mm-mm. Kayak di Al-Fatihah maksudnya. Jadi maksudnya tergantung Nggak. kalimat setelahnya gitu ya. Nggak bisa. Ini sepaket. Sedangkan iya kayak yang di sana itu bagian dari apa namanya isim isyarah. Iya. Oh. Dan letaknya juga sama-sama di depan sih. Iya kan nak butuh. Nggak boleh nak butuh iya kan nggak boleh. Tapi iya kan harus di depan memang. Iya kan nak butuh. Iya kan nas. Memang sih secara apa ya, bentuknya sama. Tapi artinya beda. Nggak bisa diartikan secara literal nggak bisa. Harus sepaket. Oke. Halaman. Silakan yang mau tanya lagi silakan. Nggak ada. Ustaz, iya kan tadi berarti artinya awas gitu ya Ustaz. Oh, masih ya? Masih jelas satu ya ternyata. Halaman 43. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Halaman 43 ini. Baru minggu lalu, Ustaz. Ya. Saya setidaknya kan nggak rumit nanti. Cuma prakteknya aja yang rumit. Yang paling penting itu munahnya ya, ilmu nahwunya yang paling penting. Biar itu ngomongnya. Nomor satu sih ngapalin mufradat. Penting paham aja lah. Apa namanya? Kira-kira aja paham gitu. Pakai arti doang, pakai kamus. Kemudian yang terpenting lagi nahwu. Itu menjadi asas bahasa Arab itu. Nahwu untuk memperbaiki bahasa Arab. Ilmu tajwid untuk memperbaiki ngajinya. Memantik, memperbaiki cara berlogika, berpikir biar nggak cacat logika. Terus itu bahasa Arab nahwu paling utama. Jadi Libya gini, saya basicnya pesantren Salafiyah, pesantren Jawa. Saya nggak niat merendahkan beberapa pesantren, tetap semua ada plus minus ya. Saya di Libya tuh terus terang saya belajar bahasa Arab itu cuma 3 bulan sebelum tes Libya itu, 3 bulan doang. Tapi kita kan nahwunya udah dikembang, udah matang. Dan saya yakin di Indonesia nggak ada yang ngunggulin pesantren kuno dalam masalah nahwu. Saya yakin udah cari pesantren, saya nggak punya merendahkan kalau itu misalkan alumni pesantren modern, memang faktanya seperti itu. Kontor pesantren Darun Najah di Jakarta dan lain sebagainya, itu mereka nggak bisa mengungguli pesantren yang basicnya Salafiyah dalam ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab. Tapi kalau misalnya praktek ngomong, kalah mereka bahasanya Jawa. Nah, saya di kampus itu, ini mereka yang dari pesantren modern, kita sama-sama tanding nih, start dari sekarang 1 tahun kemudian kita lihat hasilnya. Ternyata bukan niat ujub membanggakan diri ya. Ternyata memang rata-rata teman-teman dari pesantren Salafiyah yang memang serius di pondok dulu, sudah mendalami ilmu nahwu, itu cepat berkembang, langsung bagus, takbirnya bagus, susunan katanya bagus. Mereka belum pernah membiasakan secara speaking, secara apa namanya lisan itu aja. Speaking, takalam. Iya takalam, nggak terbiasa aja. Jadi paling penting pun itu. Kalau Salafiyah nggak dipraktekin langsung, Ustaz? Enggak, saya ngomong Jawa dulu. Oh, kalau di modern jadi pas lulus jadi kayak setengah-setengah, Ustaz. Kita merasanya gitu. Jadi, Pak, ya cepet lupa juga. Karena kan cuma ngapal kayak ngapal Alfiah, Imret, Jumir kita ngapal. Cuma terus buat ujian habis itu lupa. Iya. Lupa deh. Kan namanya kitab itu kan bertingkat-tingkat Bu ya. Sama kayak kita baca bahasa Indonesia nih. Kita baca novel, kita baca komik, kita baca ada buku kan semakin tinggi semakin rumit kan. Misalkan yang paling berat misalkan anggap buku filsafat ya, buku rumit kan. Yeah. Nah, kadang kita itu nggak bisa, dalam kitab Arab juga seperti itu. Kita rumit mendalami ini, apa maksudnya ya? Akhirnya kita pakai kaidah-kaidah Jawa kuno. Saya masih ingat pakai kaidah Jawa kuno itu. Karena Jawa kuno itu
mendikte muridnya dari awal sampai Z itu menggunakan kaidah-kaidah nahwu. Cuman pakai istilah Jawa. Nah, berkat kaidah itu kita terapkan di bahasa Arab yang modern, akhirnya mudah paham memahami kita rumit itu. Itu kalau nggak pernah mudah kejawab, susah ya jelaskan. Ini seperti itulah. Misalkan nih, saya praktek Jawa, misalkan ya, coba ke halaman 43. Saya baca Jawanya, Pak. 43. Jilid 1, Ustaz. Iya. Beda. Itu. Ini bahasa Jawa ya, yang Sunda, yang Betawi nggak apa-apa. Ya mungkin opo al-qaulu ucapan bi anna kelawan itu dengan bi anna kelawan setuhune bi anna ma'had kelawan setuhune pesantren takalama kang ngomong itu sudah saya menerapkan nahwu semuanya, cuma dijalankan itu semuanya nahwu. Kalau kita kan simpel aja yang modern kan, mungkin al-qaul bi anna ma'had takallam ibaratun al-makasilu. Oke, kalau kita menemukan standar bahasa yang sederhana bagus itu. Tapi kalau misalkan dia menemukan kaidah-kaidah yang rumit, menemukan yang logikanya kental banget, kita nggak bisa memahami kecuali dengan menggunakan ilmu nahwu sebaik mungkin. Itu. Tapi kita harus tahu motivasi kita belajar bahasa Arab buat apa gitu. Lucu Bu ya. Kayak utawi Ustaz. Tawi, insun. Lucu ya. Lucu. Nah, selanjutnya halaman itu aja. Yang terakhir uslub maktok jilid 1 halaman 43 sampai 49. 49 coba. Sama ya. Oke, semuanya udah selesai. Selamat menikmati bahasa Arab. Silakan mau ditanyakan. Ujiannya gimana, Ustaz? Saya nggak tahu ujian gimana. Kok ada ujian ya? Sampai Udah nggak ada ujian, Ustaz. Ujiannya kayak pelangi nih. Ujian akhir. Lisan apa tulisan? ujiannya apa ya? Kayaknya dua-duanya. Mungkin kita nanti kan diminta analisa namanya bahasa kan 4 aspek. Bahasa, bicara, ngomong, nulis, ngarang. Orang kalau pengen ngomongnya bagus, sering dengerin orang Arab ngomong. Orang kalau pengen karyanya bagus, sering baca kitab-kitab Arab. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga sama. Ibu yang suka nulis buku, misalkan suka nulis artikel, nggak mungkin ya Bu tulisannya bagus kecuali Ibu sering baca, ya kan? Tentunya Iya, Bang. kita belajar ngambil diksi, ngambil logikanya, ngambil metodologi menulisnya seperti apa, gayanya seperti apa, terus pastinya kita itu dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang sering kita baca. Itu aja. Dari dulu tradisinya seperti itu. Yang memang Arab. Ilmu belajar ilmu balaghah bagus. Quran itu bagus banget. Gimana ayat-ayat Quran itu? Coba Ibu baca ayat Quran deh, apa saja yang nanti saya lihat balaghahnya itu. Kan ada yang segi sajaknya, ada yang apa ya? Agna wa aqna, agna wa aqna. Innahu qaddara faqad innahu. Saya nggak hafal Quran. Wa aghna wa aqna. Yang ba'dukum li ba'd kayak gitu juga seperti itu. Iya banyak, pokoknya serba balak Quran itu. Ada yang sajaknya, ada yang Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i ma faddala ba'dahum 'ala ba'd. Juga bisa ya, Pak? Bukan. Wa aghna wa aqna.
Innahu Bismillahirrahmanirrahim. warahu syi'ra. Ya, gitu bisa. Sebentar saya cari di Al-Quran. Ini. Min nutfatin idza tumna wa anna 'alaihi nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna. Itu juga balaghah, aghna wa aqna. Terjemahnya apa ya? Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Jadi balaghahnya saya udah nggak begitu terasa karena udah lama nggak ngaji balaghah. Ini bagus lah. Quran tuh bagus. Ibu kalau ngerti artinya, kemudian hatinya sedang bersih ya, sedang nggak ngamuan, pasti bagus banget. Bapak ngaji itu bisa lama, berjam-jam. Sholat yang hafal Quran bisa berjam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahman itu maha pengasih. Nyaksi. Rahim maha. Yang Kalau kita tahu maknanya dengan tafsirnya, Ar-Rahman itu artinya kasih sayang Allah itu sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang dalam urusan-urusan kecil. Ar-Rahman itu berarti Allah itu maha dimintai perkara-perkara besar, syafaat, surga dan lain sebagainya, perkara-perkara. Tapi jangan lupa Allah juga Ar-Rahim. Allah itu dimintai perkara-perkara kecil, misalkan dunia. Jadi kamu nggak usah segan-segan. Kalau kamu nggak mau minta perkara-perkara besar kepada Allah, kepada Ar-Rahman, kamu jangan lupa Allah juga Ar-Rahim. Mintalah perkara-perkara kecil juga kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, maknanya banyak banget. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini ada namanya tafsir Ar-Razi. Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7, 8. 7 atau 8? 7 ya Ustaz. 8 dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Termasuk bismillah. Ya, ada yang bilang Bismillah termasuk, ada yang enggak, ada yang kalau yang 7. menganggap itu Bismillah, wakafnya di ayat bagian akhir itu berbeda gitu aja. Kita nggak ngomong bahas ilmu qiraah. Jadi itu kata ada Imam Ar-Razi. Saya itu bisa mengeluarkan 100.000 masalah dalam surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat doang itu. Jadi luas sekali. Itu berasal dari bahasa Arab. Jadi perbedaan-perbedaan masalah juga hanya berasal dari bahasa Arab awalnya. Bahkan hukum-hukum itu, Bu. Hukum-hukum ini kita jelaskan ya. Ini salah satu efek perbedaan mazhab fikih itu bahwasanya itu berasal dari bahasa Arab. Misalkan nih, Ibu kalau wudhu sampai mana, Bu? Kalau basuh tangan? Ilal marafiq. Ilal Marafiq. marafiq. Berarti yang dibasuh setelah siku-sikunya atau siku-sikunya nggak usah? Siku-sikunya dibasuh. Beda mazhab. Beda mazhab kan? Apa yang bikin beda? Lafat ilal marafiq bagus tadi. Omsahu bukan. Gimana? Sampai siku. Gimana ayatnya? Wamsahu aidiakum ilal marafiq. Bukan wamsahu. Wamsahu itu hanya rasul. Apa ya? Waksilu wujuhakum aidiakum ilal marafiq. Perbedaannya di ilah. Ilah menurut mazhab ini itu mencakup keseluruhan. Sedangkan ilah dalam mazhab ini itu hanya batasan. Jadi sampai konsekuensinya perbedaan mazhab fikih itu gara-gara perbedaan bahasa. Waksilu wamsahu. Kenapa kepala itu diusap nggak dibasuh? Karena ayatnya wamsahu biruusikum. Wamsahu atau waksilu? Wamsahu dan waksilu wujuhakum. Wajah dibasuh. Wajah dibasuh. Ini lagi Bu. Ini lagi gara-gara bahasa Arab. Kaki itu dibasuh atau diusap? Fagsilu kayaknya sudah. Coba baca ayatnya. Ya. Ya ayyuhallazina amanu
Idza kuntum ila sholati faghsilu Aghsilu wujuhakum Wa aydiyakum ilal ka'bain. ilal marafiq Ilal faruq. wamsahu bi rusuikum wa arjulakum Julakum ilal ilal ka'bain. Ya, Pak-nya kemana ya, Ustaz ya? bentar, arjul. Ingat kata-kata arjul. Kaki. Ingat kata-kata arjul. Arjulakum atau arjulikum? Arjulakum. 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 Waksilu wujuhakum. Ha, berarti kan? Waksilu wujuhakum. Akum. Ingat ya? Akum. Ha ya. Waksilu wujuhakum. Berarti perintah membasuh wajah kan? Sedangkan di arjulakum. Nah, arjulakum sama-sama ha. Iya kan? Sama-sama ha kan? Berarti itu atof kepada wujuhakum. Ha, sama-sama ha kan? Arjulakum wujuhakum. Makanya kaki dibasuh. Kan nggak ada kata-kata waksilu arjulakum, tapi langsung wamsahu biurusikum wa arjulakum. Makanya dibasuh karena atof kepada wujuhakum. Ngerti nggak, Bu? Ya. Jelas nggak? Tapi ada mazhab yang lain. Ada mazhab yang lain mengatakan diusap kaki ini kayak kepala. Nah, makanya dia bacanya bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum. Ini sesat, Ustaz. Ya sesat itu kalau belajar ilmu qiraah, belajar yang banyak sekali perbedaannya. Qiraah syadza, qiraah yang rusak nggak dipakai, qiraah mutawatirah. Kita yang di mushaf kita itu namanya mutawatirah. Wa arjulikum. Ada mengatakan wa arjulikum. Kenapa? Karena atof kepada wamsahu biruusikum. 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 Kepala wamsahu kan, bukan waksilu kan? Kepala wamsahu, usaplah kepala kalian. Usap. Makanya ketika baca arjul dibaca arjuli bukan arjula, arjulikum. Atofnya ke ruusikum. Wujuhakum tadi yang awal tadi bukan, tapi ke ruusikum. Jadi perdebatan ulama, perbedaan ulama fikih, mazhab. Kita mazhab Syafi'i dia basuh. Mazhab orang Indonesia itu dibasuh. Jelas ya, gara-gara apa? Ilmu nahwu. Itu makanya orang nggak bisa fikih itu sesat, Bu. Orang nggak bisa nahwu lebih sesat lagi, ya. Ingat ini, itu kayak ulama Mesir. Orang nggak bisa nahwu itu lebih sesat daripada orang yang ngerti fikih. Kenapa? Itu masalah. Saya boleh nggak nerjemahkan Al-Quran? Saya boleh nggak? Saya udah bisa bahasa Arab, saya bisa nahwu, saya bisa ilmu usul fikih. Boleh nggak saya nerjemahkan Al-Quran? Nafsirin Al-Quran? Nafsirin. Artiin apa nafsirin, Ustaz? Nafsirin. Saya misalkan baca riwayat ilmu hadis nih. Tetap nggak boleh, Bu ya. Nafsirin itu harus minimal menguasai 12 disiplin keilmuan tentang Islam. Ilmu usul fiqh, ilmu akidah, ilmu balaghah, ilmu mantiq, dan banyak sekali itu minimal 12 ilmu. Itu baru nafsirin, belum lagi berijtihad menelurkan menghasilkan hukum-hukum fikih. Luas lagi itu. Itu gara-gara apa yang pertama? Nahwu awalnya yang paling penting. Jelas, Bu ya? Ya, Ustaz. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nggak ada pertanyaan ya? Itu hanya contoh kecil aja. Jadi perbedaan ulama itu berfikih bahwa akidah keyakinan itu rata-rata bersumber dari perbedaan bahasanya. Baik, kalau nggak ada, mudah-mudahan semuanya sukses. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.